Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن سار إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar rahimakumullah. Mari, karena sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu bersama-sama kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah, dan nantinya Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang diwafatkan dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salam sholawat senantiasa kita ucapkan kepada kekasih kita, junjungan kita, beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami yakin kita semuanya adalah umatnya yang cinta kepada Rasulullah. Kalaupun ada yang belum tumbuh, belum muncul, atau kalaupun sudah muncul, ibarat saya boleh mengatakan sebuah pohon itu belum berbuah, belum tinggi, maka bagaimana kemudian kita munculkan cinta itu? Kita tinggikan cinta kepada Rasulullah, kita kemudian buahkan betul cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu caranya, ada banyak cara sebenarnya. Salah satu caranya ialah mari Bapak Ibu kita pelajari sirah beliau. Ingkang kagungan buku Sirah Nabawiyah ngacung 1, 2. Sing kene gak ono blas. Masya Allah. Lah ngono kok arep tresno marang Nabi. Ha maca sirahe mawon mboten nate. Astagfirullah. Kagem kula nggih, mboten sing teng mriku nggih mboten. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian semoga sholawat salam senantiasa pula tersambungkan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'u wa tabi'in wa man sara ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, nyuwun ngapunten ini kalau nanti saya banyak meremnya ya, karena tadi malam tuh lek-lekan sama anak-anak ya. Mabit kita di sekolah, kemudian ada anak yang itu baru kelas 1 kan, nek mabit itu setahun sekali sekolah kelas 1 tekak kelas 6 gitu nggih. Ada yang dia itu nggak bisa tidur, gak iso turu, nangis. Nah, otomatis kan ya gurune lelekan. Dilelai kok ya sak aku pas jatah nunggoni bocah kuwi kan gitu ya. Rekane habis ini kan saya nanti jam 9 jam 8 ada acara, ya jam 9 lah, terus kemudian nanti jam 1 saya juga masih ngisi di kota ibu-ibu Aisyah di sana gitu. Sore jatahnya istirahat.
Ya, biar nanti nggak terlalu capek karena dari kemarin sudah banyak beraktivitas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini nanti sampai jam 7 kurang 5 ya, 7 lewat, mulai ini salahnya telat gitu ya. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu akan membahas satu materi yang mudah-mudahan, kalau menurut saya pribadi materinya menarik, tapi yang menyampaikan itu belum tentu menarik. Materinya bagus, tapi yang menyampaikan belum tentu menarik gitu ya. Ajane iki disampaikan karo Ustadz Kai keren gitu ya, kok malah sing nyampekke bocah kiye kan gitu misalnya ya. Ya mudah-mudahan nanti bermanfaat nggih. Bagi saya ini menarik sekali. Saya ambil dari salah satu pembahasan ma'rifatullah Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak pembahasannya, ada mungkin berapa bab ya? Ya 20-an mungkin ada ya. Tapi kita ambil salah satu bab saja. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya akan membahas yang terkait dengan lawazimul mahabbah. Lawazimul mahabbah. Lawazimul mahabbah itu berarti konsekuensi mahabbah itu cinta. Konsekuensi cinta. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, cinta itu ada konsekuensinya. Nggih napa mboten? Ada hal-hal yang kemudian harus dipenuhi dengan cinta itu. Pun juga benci nggih ngoten. Benci ada juga konsekuensinya yang berkaitan dengan benci. Tapi kita kan orang baik ya. Orang baik nggak akan bahas yang benci-benci nggih. Sementara besok ya dibahas juga. Nanti akan disampaikan. Nah, kita akan membahas yang kaitannya dengan lawazimul mahabbah. Konsekuensi cinta. Kalau mendengar kata cinta, mahabbah, itu berarti sesuatu yang kira-kira menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan ya. Sesuatu yang kemudian itu menjadi hal yang menggembirakan, menyenangkan. Kalau begitu kita, saya dan ibu bapak semuanya kira-kira mau nggak menjadi orang yang mencinta? Kan gembira toh, seneng toh. Ora seneng ora dadi bojone lak ngono kuwi ya. Mau enggak kalau kita sepakati dulu, mau enggak kita menjadi orang yang mencinta? Wong sing teko wong 70 sing jawab wong 3. Ya. Mau enggak? Oke, berarti harus siap dengan konsekuensinya nggih. Yakin? Insya Allah. Nah, cinta yang dimaksud di sini cinta kepada siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Jenengan semua cinta sama Allah? Siap mati untuk Allah? Sekarang? Oh iya, lo guyon lo ya ini, Masya Allah. Berarti kita sama-sama ya menjadi orang yang siap untuk mencinta. Mencinta siapa? Mencinta Allah. Berarti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kemudian kita fahami, kita mengerti, dan kita harus mau untuk melakukan itu. Apa itu? Oke, nggak banyak, cuma ada 2. Lawazimul mahabbati, konsekuensi cinta itu adalah yang pertama yang disebut paling sana, al-wala ya, yang sebelah sana. Apa itu al-wala? Al-wala itu yang disebutkan di sini adalah mahabbatu man ahabbahul mahbub. Berarti secara tidak langsung ketika kita itu sudah mencintai, dalam tanda kutip di sini adalah Allah, maka kita harus siap. Siap apa Bapak Ibu? Konsekuensinya mahabbatu man ahabbul mahbub. Kita itu mencintai siapa yang kemudian dicintai oleh al-mahbub, yang dicintai yaitu Allah. Berarti kalau kita ngaku cinta sama Allah, kita harus siap. Harus kemudian mau gelem untuk apa? Mencintai siapa? Yang dicintai Allah. Man di situ. Man itu berarti siapa? Berarti kita harus mau mencintai orang-orang yang dicintai sama sang pencinta, yakni Allah. Siap mencintai orang-orang yang dicintai sama Allah? Siap? Siap enggak? Karena ngapunten Bapak Ibu, ada zaman sekarang tuh dimunculkan kebencian-kebencian.
Ojo karo kae, ojo karo kae, ojo ono kae, pokoke ojo tekan kene, ngono kuwi barang. Ya. Padahal orang itu dicintai sama Allah. Ya. Gitu, nggih. Ini konsekuensinya yang pertama. Tadi sudah dikatakan siap. Siap nah siap kudu siap kok ya. Kemudian yang kedua, konsekuensinya adalah mahabbatu ma'ahabbul mahbub. Mencintai, kalau yang pertama tadi kan orang ya, siapa? Ini apa-apa yang dicintai oleh sang ya, pencinta ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Berarti siap untuk mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Kalau yang pertama tadi kan siapa? Orang gitu kan. Yang ini apa-apa yang dicintai Allah. Kemudian yang berikutnya ada konsekuensi yang kedua yang namanya al-bara'. Wala itu berarti kan mendekat, wala itu berarti kemudian ada ikatan mencintai lah begitu. Ibaratnya kita menyayangi gitu ya. Kalau bara' ini berarti ada konsekuensi dari cinta. Kalau sudah seneng, sudah cinta, ada konsekuensi bara'. Maaf misalnya, nek kita kemudian cinta sama seseorang, misalnya saya cinta sama istri saya misalnya. Ya. Terus kemudian ada bara', ada yang harus dihindari. Siapa? Ya perempuan lain, bahasanya begitu. Ya. Ada baroknya kan? Saya cinta makan misalnya mie ayam. Berarti ada barok yang harus paling cinta mie ayam. Baroknya apa? Ojo mangan mie sapi gitu kan. Ya. Ngaten nggih. Jadi apa yang harus kemudian dihindari atau dijauhi oleh orang-orang yang mencintai Allah? Bughdu man abghadahul mahbub. Sesuatu yang dibenci oleh yang dicintai atau yang kemudian dia mencintai kita. Ya. Apa-apa sing rak disenengi karo sing dicintai oleh kita, sing disenengi awak dhewe kuwi ya dhewe melu ra seneng. Ya. Bojone aku niku riyen ra seneng mie ayam. Karena saya seneng mie ayam, bojone aku njur melu seneng mie ayam. Aku ra seneng karo bakso. Ya. Bakso ini bakso sing ora enak gitu ya. Dia ya sama, ra seneng bakso sing ora enak. Gitu ya. Oh, nek ra enak. Ya Masya Allah nih. Konsekuensinya itu Bu. Jadi kita juga harus tidak suka dengan siapa yang tidak disukai oleh yang kita sukai, yang kita cintai. Yang kedua itu bughdu ma abghadahul mahbub. Kita tidak mencintai pula apa-apa yang tidak dicintai oleh yang kita cintai. Piye kuwi? Yes, pokoknya nek sing ra disenengi Allah ya kita tidak seneng gitu aja. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya skip beberapa, oke. Ini jadi skip. Konsekuensi cinta itu kita mencintai sesuatu tentu memiliki konsekuensinya. Ya, intinya menyesuaikan diri dengan sang kekasih. Sesuaikan diri kita dengan sang kekasih kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesuaikan diri kita. Oke. Tidak seperti Abu Jahal, ya, tidak seperti Abu Jahal. Nih. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan As-Tsauri ketika ayat 81 surat 81 ayat 28 turun, Abu Jahal berkata semua ini tergantung dan seterusnya. Okay. Next kita skip ini. Yang pertama, lawazimul mahabbah, yang pertama apa tadi? Mahabbatu man ahabbahul mahbub. Yang pertama, konsekuensi dari cinta itu adalah kita mencintai siapa yang dicintai oleh yang kita cintai. Mangke tak kon baleni meneh lho. Ya, ku nek ngobrol dhewe ra iso jawab ra oleh door prize. Ya. Ya. Apa itu? Siapakah yang kemudian dicintai oleh yang kita cintai itu? Ya. Yang dicintai oleh yang kita cintai. Apa? Siapa mereka? Man ini kan siapa yang pertama? Ya. Kalau kita mencintai kekasih kita, tentunya kita mesti mencintai siapa yang dicintainya. Siapa yang dicintai Allah? Yang pertama kita akan berbicara dalam Al-Quran dulu. Yang pertama adalah muhsinin. Apa nih wis muhsinin jenenge sisan muhsinin. Ya.
Allah mencintai siapa? Muhsinin. Biar nanti cinta kita tidak salah. Menempatkan cinta itu tidak salah. Ya. Muhsinin siapa? Muhsinin orang-orang yang dia itu apa? Kok balik ini? Orang-orang yang suka berbuat baik. Di situ dalilnya surah yang kedua ayat 195 yang pertama. Surat Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, ana sing hafal? Ndak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wonten surah napa Pak Bu? Ali Imran, Al-Baqarah Ali Imran, masyaallah. Al-Baqarah ayat aku kok lali baru gitu lakum lail tasyam itu ya nggih. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Di akhir ayat Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Bapak Ibu, nek ana wong berbuat baik kok dhewe sengit. Ada orang yang dia suka berbuat baik kok kita tidak suka, berarti kita tidak menyukai apa yang Allah itu sukai atau cintai. Secara tidak langsung kita memutus cinta kita kepada yang kita cintai. Enggak cinta sama Allah. Maka kalau ada orang yang berbuat baik, misalnya karena ini kan Almanar itu PJM Paraan ya, Pak Uti sedang membuat apa? Mau gedung gitu ya. Maka kalau ada orang yang berbuat baik menginfakkan hartanya di situ, ya jangan kemudian kita malah nggak suka. Ya. Lah, wong kae biasanya ra infak dadak infak barang, pencitraan. Nah, gitu. Ya. Ada orang yang baca Quran misalnya, kita nggak suka, ngopo dadak baca Quran barang. Ya. Pokoknya kalau ada orang-orang yang berbuat baik kok kita nggak suka, berarti ya sudah gitu. Ya. Apa, Pak? Oke, ini ada titipan dari panitia. Ini kok pakainya bahasanya keren. Kaum ibu-ibu. Kaum ibu-ibu tulisannya. Monggo kaum ibu-ibu mohon maju dikit aja, enggak banyak nggih. Monggo Bu. Nggih, monggo sing depan. Yang dekat merapat ya, yang dekat merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, ben anget ya. Karena kayaknya tadi ada yang datang nggak kebagian tempat ya. Kembali ke sini Ibu, Bapak ya. Jadi yang dicintai Allah itu yang pertama orang-orang yang berbuat baik. Maka kita harus mencintai sesiapapun dia yang berbuat baik. Tapi orang yang beriman kepada Allah, nggih. Orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya ada dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-13, surat 5 ayat 13. Ya. Nanti insya Allah materi ini saya kirimkan ke Ustadz Amim atau ke Pak Uti atau ke Pak Amin, gitu. Kalau saya ingat sampai rumah, ya. Gitu. Kadang sok lali gitu. Siapa tahu bermanfaat gitu ya. Nah, jadi Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Tadi dalilnya surat Al-Baqarah ayat 195 sama surat Al-Maidah ayat 13. Nggih, mangke dipadosi piyambak nggih Bu. Yang Al-Maidah ayat 13 agak panjang, fabima dan seterusnya, tapi terakhirnya innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, Allah itu mencintai tawabin. Tawabin. Siapa itu tawabin? Orang-orang yang dia itu bertaubat, gampangnya orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, membersihkan dari kesalahan-kesalahan yang ia kerjakan, kan tawabin itu namanya nggih. Dalilnya surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-222. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid
wala dan seterusnya. Kemudian di akhir-akhir ayat Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kita jumpai beberapa beberapa orang yang kemudian ketika ada orang yang bertaubat kepada Allah, dia mengakui kesalahannya, dia niatkan betul untuk kemudian menghindari apa yang telah ia lakukan berupa kesalahan-kesalahan itu, banyak ternyata yang tetap suudzon sama orang yang tawabin, tetap berprasangka jelek sama orang-orang yang bertaubat. Jal ono preman sing gotane nyolong, gotane meras dan lain sebagainya, perbuatan buruk-buruk itu, kemudian dia bertaubat, dia melakukan hal yang baik. Kira-kira ngapunten Bapak Ibu, di awal-awal banyak orang percaya apa banyak mencela? Statune nanti ya, biasanya sok njukoki duwite nggon tanggane misalnya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, berhenti wis ora arep ngono meneh, maring masjid salat. Ya. Sing ning masjid iki kira-kira wong bertakwa apa ora to? Bertakwa, mencintai Allah, enggak tahu karena ada disebutkan di situ mencintai Allah. Tapi ketika ada orang yang kayak gitu, misalnya itu kita kenal tetangga kita, apa yang kemudian kalimat muncul pertama kali ketika disampaikan ke teman-temannya? Kayak tonggoku, kayak iki gento, tukang jukoi duit, maling, hati-hati kota infak, sendale jenengan sing apik hati-hati. Aku nek ana sendal ilang mesti wong kae wis ra liyane. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang-orang yang tawabin, dia mensucikan diri, sudah. Karena dia dicintai sama Allah, konsekuensi kita cinta sama Allah, kita juga harus cinta sama orang tersebut. Ya. Siap Bapak Ibu? Insya Allah ya, kalau ada orang yang kemudian dia melakukan kesalahan atau perbuatan dosa dan sebagainya, dia bertaubat kepada Allah, dia menjadi orang-orang yang tawabin, ini kita mencintainya nggih? Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, karena ini slide-nya ada 20-an kalau saya tidak salah. Yang selanjutnya ada mutatahhirin, sama tadi, orang yang mensucikan diri. Ada yang berikutnya muttaqin, orang yang bertakwa. Surat yang ketiga ayat yang ke-76. Berarti surat 76 ya. Ali Imran itu ya, ayat 76. Ya. Kalau ini pendek ayatnya. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah senang sama orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Allah mencintai mutawakkilin, orang-orang yang dia itu mutawakkilin, bertawakal kepada Allah. Dalilnya di sini surat 3 ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Ayat yang berkenaan dengan fabima rahmatin minallah dan seterusnya itu, yang perintah Rasulullah SAW untuk berdakwah dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut gitu ya. Di akhir-akhir ayat Allah berfirman innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kok innallaha kabeh ya yuhibbu, karena memang yang dicintai Allah. Jadi ayatnya ya innallaha yuhibbul mutawakkilin, bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang dia itu bertawakal kepada Allah. Tawakal itu berarti bukan kemudian bahasanya
pasrah bongkoan Pak Bu. Kalau tawakal karo Allah mesti ono rezeki, tapi ra nyambut gawe. Ya. Saya pernah didatangi ibu-ibu yang minta, Ustadz, saya boleh enggak minta cerai sama suami saya? Kenapa Bu? Bojoku kira gelem kerja. Ning omah onone mok gur ongkang-ongkang, ya. Nek diteruske rada saru. Ongkang-ongkang caplok iyek kemambang. Ya. Adanya cuma di rumah. Ora gelem kerja, geleme nek tuku wedhus ya ana duit. Akhirnya saya yang disuruh kerja. Bojone kon kerja, sing lanang ning omah tenguk-tenguk ya. Ngertine geleme mangan turu, mangane nek ra enak ora gelem ya. Insyaallah. Boleh enggak nih kayak gitu? Enggak boleh minta cerai. Ya, si istri ini boleh enggak mengajukan khulu? Oh, boleh. Pak nyambut gawe, Pak. Itu ya, kerja ya, itu Masya Allah nih ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Maksudnya bukan kemudian pasrah bongkoan, tetap ikhtiar, usaha ya. Kita parkir motor itu kan usahanya, kalau misalnya di parkiran ya dikunci stang walaupun ada tukang parkir. Kadang tukang parkirku yo ngapunten nggih nek dikai 1000 rada mendeli. Mandang motore dhewe iku ning pojokan ya ora ditunggoni ta. Ditinggal ke sana ngobrol, engko nek wayah dhewe arep njupuk Honda baru melayu marani. Ya. Wis kei dhuwit 2000, kowe ra ngewangi nare. Tetep lunga gitu kan. Insyaallah. Niku tukang parkir teng mriko, nek teng mriki mboten nggih. Insyaallah ya. Wis kei dhuwit wis anteng bablas gitu kan. Ya Allah. Dikunci setang to niku, dikunci setang untuk menghindari dicuri orang. Itu namanya tawakal. Ya. Kalau kita bekerja, urusan hasil nanti serahkan kepada Allah, tapi yo kerja. Jangan kemudian tidak kerja. Itu. Laki-laki itu marwahnya itu kemuliaannya dikerja kok. Ya. Kalau nggak kerja ya nggak punya kemuliaan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usaha dulu, baru kemudian serahkan kepada Allah. Saya sering sampaikan ke anak-anak didik kami, nak usaha dulu, belajar dulu. Urusan hasil serahkan kepada Allah. Tapi ada ikhtiar, ada usaha dulu. Ya. Minimal kamu bacalah materi yang akan diteskan kalau pas nanti tes. Ini kadang ya, anak-anak itu sok wegah. Ya, anak-anak zaman sekarang itu instan senengnya. Ya. Kalau nggak bisa jawab gampang. Ya. Asal. Ya, ngitung benik, wong munggah wae kok. Ya. Tapi nggak tahu nih ke depan nanti. Semoga ujian ada lagi. Jadi sing bodoh yo ben bodoh, mandek neng kelas loro gitu ya. Ora pinter ya ora munggah, kan zaman riyen ngoten nggih. Iya, cah saiki ora pinter munggah. SMA ra iso maca yo ono. Ya kan? Iya. Cah mbiyen ora. Kakak kelasku iku lulusnya karo aku dhisik aku. Bapake njukuk rapot pangling wis metu jenggote karo kumise. Ya, mergo ora tau munggah. Zaman biyen, zaman saiki. Insyaallah enggak. Semoga nanti ke depan lebih baik arah pendidikan kita dengan Bapak Menteri kita nggih insyaallah. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah adalah muqsitin. Muqsitin itu adalah orang-orang yang apa? Muqsit, orang-orang yang berbuat adil. Sing dicintai Allah orang-orang yang berbuat adil. Ya. Maka adillah kita. Adil itu pengertiannya tidak sama rata sama rasa nggih. Tidak sama. Misalnya yang satu jatahnya 5.000 ya yang satu 5.000, enggak seperti itu. Ya, sesuai dengan ya kebutuhannya. Wad'asai ala makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya. Kalau tempatnya harusnya di sini ya di sini gitu, itu adil. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang komplain protes iki ra adil, mosok aku dikei beras zakat saka kene sekilo kok sing kono 5 kilo misalnya contohnya. Ya itu sudah adil karena memang sudah pas. Orang ini pasnya dikasih 5 kilo karena lebih miskin dari yang ini misalnya kan gitu. Jadi itu adil itu begitu. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, maka berbuat adillah Bapak Ibu.
Berbuat adillah kita dalam apa? Dalam hal mencintai juga tuh. Ya. Kalau Allah cinta, ya kita adilnya mencintai orang itu. Ya. Bukan kemudian kita malah ikut-ikutan menjadi orang-orang yang membenci, tidak mencintai yang dicintai Allah. Kemudian yang selanjutnya, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang apa? Yang dia berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tapi ini ayatnya bunyinya bukan jihad tapi qotal. Qotal itu kan perang. Ya, yang dia berbaris dengan rapih. Bahasanya itu perangnya itu ya orang salah-salan gitu kan. Berjuang di jalan Allahnya, perangnya itu luar biasa. Maka Bapak Ibu, maaf saya mengatakan di sini kalau hari ini ada orang yang tidak suka dengan pejuang-pejuang di Palestina sana, ya. Hari ini ada orang-orang yang tidak suka dengan pejuang-pejuang yang memerdekakan Suriah, berarti dia tidak menjadi orang yang, ya. Karena orang yang mencintai Allah itu orang-orang yang dia termasuknya ini mencintai siapa yang berperang di jalan Allah. Musuhnya di sana kan jelas. Di Suriah itu orang Syiah, Syiah Nusairiyah. Di Palestina siapa musuhnya? Israel. Kok masih ada orang-orang yang tidak mencintai dengan mujahid di sana, yang berperang di jalan Allah di sana, malah ikut-ikutan latah mengatakan ya mereka itu teroris, terong diiris-iris. Itu Hamas itu itu penjahat itu. Jangan. Orang Palestina aja tahu siapa yang membelanya. Luar biasa. Maka Bapak Ibu, kalau kita enggak cinta dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berarti secara tidak langsung ya kita tidak mencintai siapa yang dicintai Allah. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah dan seterusnya itu. Ya. Maka ini yang dicintai Allah. Maka sesiapa yang kemudian mencintai man ini, orang-orang ini, maka dia benar-benar mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu? Siap nggih? Jadi kita harus mencintai siapa? Allah. Konsekuensinya kita harus cinta juga sama siapa yang dicintai Allah. Ada muhsinin, ada tawwabin, ada mutatahhirin, ada muttaqin, ada mutawakkilin, ada muqsitin, ada yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang rapi. Kalau dikonotasikan kemudian tidak berperang di jalan Allah tapi berjihad di jalan Allah, termasuk orang-orang yang dalam persyarikatan. Nggih. Siap? Insyaallah. Kenapa? Karena kalau tidak mencintai, kita ibaratnya membenci mereka. Kalau membenci mereka, membenci orang-orang yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, berarti dia membenci Allah secara tidak langsung. Kemudian cintanya itu kepada Allah palsu, tidak asli. Ya. Atau kemudian mencurigai 7 orang yang dicintai Allah itu, berarti ya mencurigai Allah. Atau kemudian misalnya naudzubillah min dzalik, menuduh mereka itu yang dicintai Allah dengan tuduhan-tuduhan keji, itu juga berarti sama dengan menuduh Allah dengan tuduhan yang keji. Ustaz leren abot. Ya, Masya Allah nih. Ketika kita sudah mencintai ini yang dicintai Allah, berarti tidak boleh menuduh mereka secara keji. Maaf, kayak misalnya saya contohkan tadi, ada preman yang bertobat masih aja dituduh. Ya. Karena kami punya teman sampai akhirnya dia pergi dari tempat itu. Dulunya dia memang tidak baik. Ya. Kemudian dia selalu dicela, selalu dihina, selalu kemudian ghibah dan lain sebagainya. Menghibah saudara muslim boleh enggak toh? Kok ghibah? Boleh enggak? Enggak. Apalagi udah tawabin ini, orang yang bertaubat itu, walaupun dia dulunya brengsek gitu loh. Akhirnya dia pindah tempat, di sana menjadi orang yang Masya Allah dihargai, diwongke bahasanya. Luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kalau sudah cinta dengan apa-apa yang kemudian dicintai oleh Allah, jangan kita benci mereka.
Kalau kita benci mereka, persaksian kita ini nih. Ya. Next yang selanjutnya. Sesiapa yang dicintai Allah, maka itu berarti secara tidak langsung dicintai oleh penduduk langit. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu, dan seterusnya panjang. Apabila Allah mencintai hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Kalau Allah cinta sama hamba, Allah akan memanggil Jibril. Ya, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Jibril memanggil penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian meletakkan baginya penerimaan di bumi. Jadi orang kalau dicintai Allah berarti dia dicintai oleh penduduk langit. Dan kita sebagai penduduk bumi pun harus begitu, letakkan cinta kita kepada mereka. Ada yang disebutkan dalam hadis, ya, selain yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, ini Bapak Ibu, ya, ada dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Allah mencintai hambanya yang bertakwa kaya lagi tersembunyi. Wis takwa sugih lagi tersembunyi. Nek infak ora ono sing ngerti. Sing ngerti mau panitia. Nah, ngenjang jenengan ngoten beto 10 juta paring ke Pak Hudi Pak Amin. Ya, ini untuk pembangunan. Gitu ya. Ora usah diceritake sapa-sapa, ora usah tulis aja hamba Allah. Tapi ora insyaallah nyanggupi bayar ngono kuwi. Ya, ndak nggih. Kemudian yang kedua, hamba yang menampakkan nikmat Allah. Tampakkan nikmat Allah itu Bapak Ibu. Ya, tampakkan nikmat Allah. Saya ingat materi ini saya dapatkan dulu ketika yang kaitannya dengan nampakkan nikmat Allah dari Ustadz Lanang dulu. Ya. Kayak saya tidak salah di surat Ad-Duha itu. Jadi suruh menampakkan nikmat Allah. Ya. Misalnya kita diberikan sesuatu, ya tampakkan nikmat itu dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Ya. Sepiye carane kita yang tahu. Dan ingat Bapak Ibu, kalau ada orang yang menampakkan nikmat Allah, jangan kemudian kita katakan sombong, jangan. Gaya. Klambine anyar tuku serba 35 we gaya misalnya ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Ya, saya pakai baju ini bukan karena apa-apa. Ini istri saya yang nyiapin gitu loh. Jadi tak pakai gitu. Dengarin gaya klambine dilebokke barang ngono enggak. Nggo kemeja biasane ora. Aku ngerti ono sing nglendengi barang ning kono kae. Hati-hati Pak Bu, jenengan lendengi saya punya perewang banyak. Ya. Perewang saya 200 kene ngari salah itu ya. Insyaallah nih. Ya. Karena istri saya suka kan saya berarti itu istri itu punya rezeki membelikan baju suaminya, ya tangguh gitu ya. Raketang paling setahun ping piro kan gitu. Munculkan nikmat Allah itu tampakkan. Jenengan sehat, tampakkan nikmat Allah. Ya salat rajin ning masjid gitu loh. Maca Quran deres sing akeh. Nek mau saya bilang kasar itu duwe cangkem kok malah gitu kan. Ini kan nikmat dari Allah nggih. Saged ngendika niku nggih. Nggih maca Quran, ra nggih maca tangga. Ra nggih maca wong gitu kan. Tampakkan nikmat Allah gitu loh, baca Quran. Ya kan? Insyaallah. Berarti Allah mencintai orang yang menampakkan nikmat dari Allah. Selanjutnya, hamba yang mukmin, yang fakir, muta'afif, tidak minta-minta. Kemudian ayah dari anak-anaknya. Allah cinta hamba yang mukmin, fakir, ya, muta'afif, yang dia itu tidak minta-minta, wis mukmin, fakir, orang jaluk-jaluk, terus ditambah dia itu ayah dari anak-anaknya. Maksudnya apa? Sayang sama anak-anaknya, sayang sama keluarganya. Ngapunten Bapak Ibu, kadang kita sering temukan kasus di lapangan, ono wong sing dia itu fakir, akhirnya nggak sayang sama anak-anaknya. Kalau anaknya misalnya datang, Pak, kula pun wayahe bayar sekolah gajul. Ngomong karo gurumu, urung didit. Sesuk gitu ya. Sesuk kula pun ngati, napa nggih bahasane
rada ngelus dodo karo wong sing sesak sesuk. Ana wong siji kok utang 20 juta ning sekolahku kan gitu. Sesuk tat, alah bel gedes. Gitu ya. Masya Allah. Maka termasuk orang yang dicintai Allah itu dia beriman, mukmin, fakir, orang jaluk-jaluk terus sayang dengan anak-anak. Yang selanjutnya, mukmin yang profesional. Ya profesional dong. Dia mukmin ya profesional. Ya. Innallaha yuhibbul abdu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mencintai itu saya kok lupa itu. Yang ayut kinah itu Ustaz. Yang bekerja selalu rapih, bekerja selalu profesional. Ya, bahasanya itu sekarang rapih itu profesional. Kalau guru itu profesionalnya yo nek teko yo gasik. Ojo ndak nggoyi alasan macam-macam. Harus ada RPP ya RPP. Kalau sekarang kan namanya CP gitu ya dan seterusnya. Harus ada itu ya ada. Administrasi belajar itu harus ada. Guru kok ora duwe ngono kuwi ra guru jenenge. Nek aku dadi sing duwe kuasa wis tak golek ganti liyane. Mangkat, sing penting kan mulang. Sing penting mulange wong pasar iso kon mulang. Kayak di sekolah kami ada guru datang namanya. Jadi guru datang itu guru dari luar, wali murid, dia suruh ngajar di sekolah. Pedagang di pasar ya nyampaikan bagaimana kemudian trik-trik biar dagangannya laris dan sebagainya. Ya gitu. Nah, jadi kalau mukmin yang profesional dicintai Allah, maka kerja yang profesional. Okay. Kemudian orang yang suka kurma, nah ini suka kurma ning ya. Kurma yang viral di TikTok itu kurma bam, kurma anggur gede-gede. Ya, itu. Kurma yang dicintai Nabi kurma ajwa. Ajwa itu KW-nya juga banyak. Tapi jenis-jenisnya banyak ya. Kemarin ketika Allah izinkan kami ke tanah suci itu ya beli kurma ajwa yang dimakan untuk diri sendiri dan keluarga. Enggak dikasihkan ke yang lain karena kualitasnya yang nomor 1 dan 2 dan seterusnya gitu ya. Cinta kurma. Nanti sebentar lagi buka puasa ya. Karena Ramadan kan tinggal sebulan lagi kan kurang lebih. Ya, sudah mulai ada yang pasang iklan dodol kurma. Cintai bakul kurma. Ya. Ya, ditukoni lho maksudnya ono wong dodolan ditukoni Bu mesake. Ya. Mereka itu jualan juga bukan karena istilahnya opo nggih pengen sugih ndak. Mereka jualan itu karena memang profesinya dodolan. Ya, dijual itu ada yang dibeli nanti insyaallah. Nih, lanjut yang berikutnya. Selain yang disebutkan Al-Qur'an yang nomor 2, ada orang yang hatinya sedih. Hatinya sedih. Sedih apa ini? Sedih mikir kayak apa? Ya, sedih memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Itu yang utama. Ya. Maca Quran, ayat-ayat azab sedih. Ada seorang ulama yang dia Masya Allah luar biasa sekali. Dia kemudian membaca sesuatu yang berkenaan tentang azab, dia sedih sampai dari sedihnya itu meninggal dunia. Kalau kita boro-boro sedih, ya baca Quran, ayo serah sedih-sedih barang, ya saya loh. Gitu. Ada ayat yang sedih aja, yuk kita mendeleh saja kok ya. Gitu. Yang kedua orang yang gigih dalam berdoa, gigih Bu Pak dalam berdoa. Allah mencintai orang yang gigih dalam berdoa. Wis pokoknya tekan donga mawon. Dening kabul ra kabul bahasa kita. Karena kita kan kadang kabulnya itu pengen ini kaya sing dikarepke kan? Iya. Tetap doa saja karena yakin Allah pasti mengabulkan. Cuman nanti akan Allah ganti dengan yang lain, itu urusannya Allah. Kadang kan orang itu kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mbok diparingi mobil karimun ya Allah, karimun wagon sing ngirit pol gitu kan. Pengennya karimun kan gitu. Dia yang dilalai tekone Pajero. Oh alhamdulillah, tapi mikir pajak mumet barang kan gitu ya. Insyaallah pone munggah 12% kan? Zakat wae mu 2%. 2%. Piro? 2,5% kan, bahasa kita 2% kan gitu. Ya Allah, gitu kan? Oke. Nah, wis ndonga sing penting. Kemudian yang berikutnya, ini yang nomor 8. Ini yang di sini ya. Yang di sana enggak usah ngikut. Wanita yang lembut dan tampil cantik saat bersama suaminya dan menjaga diri ketika bersama yang lain. Wanita yang tampil lembut. Saya yakin bapak-bapak di sini istrinya lembut-lembut semua nggih. Insyaallah. Lembut, nek ngendika niku lembut banget, nggo basa Jawa krama. Krama, Bu? Oh, gene. Gitu kan? Adeke kan gitu. Temanggung kok. Ya.
Bar kowe ngono sing lanang kok gumun kan gitu ya. KCE gitu ya. Insyaallah. Wong sing lanang ya ngono kuwi kadang kok ya. Sabar, Pak. Saya gering, Pak. Ya. Lembut, Bu, sama suami. Ya. Maka saya tuh dulu salah satu ciri pengen oleh wong Jawa iki ngendikane iki iso basa krama iki lho. Jebul malah wong Bonjor gak iso krama. Aja omong ki bojoku lho ya. Lah iya, Bang. Jal, orang Bonjor itu kan sulit basa krama. Karena bahasa Temanggung kan khas nggih. Kemarin waktu bapak mertua saya ke Lampung itu ikut saya ketika ikut istri saya, dia saya udah duluan. Ibu saya meninggal itu. Ya, takziah ke Lampung itu. Bapak ngomong itu kakak saya nggak mudeng. Padahal ya masku ya turunan Jawa ki. Ini bosone Temanggung. Apa nih basa Temanggung ngono kae to, Sen? Ha iya. Ah sampean ndak paham? Paham. Hanyong wis 2006 kok tekan saiki lah ya wis saking ngapale. Sing ora paham ki mbiyen ngger kalimat deket. Saya kadang sering buat makanan nggih ketika lebaran saya buat nastar dan sebagainya. Saya buat satu makanan itu. Istri saya, "Bi, iki panganan kok deket temen ngono kuwi." Hanyong batin lagi wis cedak. Deket itu kan cedak ya. Jebul basa kono deket iki angel, rumit dan sebagainya itu. Lah nyong ya ora mudeng kok. Iki wis cedak ngono lho. Deket lho, Bi. Apa? Piye iso? Pokoke deket ngono ya. Jebule ribet gitu ya. Ya Allah, bonjor. Ya, ini itu. Masya Allah, lembut ya. Cantik nih, Bu, cantik. Kalau sama suaminya cantik. Sama suaminya cantik betul? Sama laki-laki lain lebih cantik. Ya Allah, nih sama suaminya itu yang cantik. Aja kaya genderuwo manak, saya bilang gitu kan ya. Dasteran bolong-bolong. Ambune minyak kayu putih. Lek karo wong liya ambune Masya Allah. Mambu raudhah, mambu kiswah. Mambu wangine pol. Ya Allah, saya kemarin diceritani sama teman. Ini kejadian nyata, tapi jangan dilakukan wahai Anda. Itu ya, terutama yang kayak saya. Jadi ini ada suami istri, istrinya ini guru. Ya. Dia kan mau berangkat sekolah. Ya, mau ngajar dandan. Nah, sing lanang kepingin wong ayu. Kok beda ya, Bu? Jenengan kok dandan? Ayo gitu kan. Abang wedok solihah ya nggih ngono to. Ora sepak wis dandan eman-eman ki lho pupure. Ya, kira-kira nih ada yang kayak gitu, Pak. Misalnya jenengan pas kepengen sama ibu pas dandan arep mangkat kerja. Heeh apa ora, Pak? Rawani jawab peti seneni. Ini karena suaminya ini pengen istrinya solihah. Nggih. Ini ono sing 6+ itu ya. Anak kecil enggak tahu enggak apa-apa ya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dia berangkat sekolah, adusin yang sekolahan. Pas wayah daerah ngajar ngaso adus karo nggawa pupur maneh gitu loh. Masya Allah, ini ibu-ibu di sana nek karo sing lanang ya Allah wis rambutnya keriting jebabus. Aduh, ora adus. Alasannya adem. Ya Allah gitu. Tapi nek ning jaba nek kondangan Masya Allah, ayune buol gitu kan. Sing lanang itu ngebonceng ngasih wong-wong pangling kae ndak bojone, ngapunten misalnya bojone Pak Amin ndak kae. Kok beda ya? Kayane wingi ra ngonoan. Masya Allah. Bu, pengen dicintai sama Allah? Nah, baca. Yang selanjutnya, orang yang tawadu. Tawadu itu berarti dia napa? Ya, rendah hati di hadapan Allah, rendah diri di hadapan Allah. Kemudian orang yang murah hati, pemberani dan pencemburu. Waduh, ini kayak tak tulis gitu ya. Pencemburu. Pencemburunya itu apa? Pencemburu dalam kaitannya hal-hal yang ini positif, jangan negatif. Misalnya maaf, ada orang yang bekerja, misalnya ini seorang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru, harus bertemu dengan guru-guru yang lain perempuan. Itu kemudian dikasih tahu sama temennya, "Hei, kae wingi bojomu ketemuan karo guru iki wedok." Tekan omah, "Assalamualaikum." Telah dibukake. Wis ping 3, "Assalamualaikum." "Rasa bali." "Ngapa ndadak bali?" "Ha ngopo to, Bu?" "Alah wis rasah kok kenalasan." "Get out from here." Ya, "I am very very sad." Ya Allah. Karena mungkin ada orang maaf Bapak Ibu, apalagi nanti pas ada acara-acara tertentu ada perempuannya kan sok dimintai foto. Apalagi ustadz ya.
Saya pernah ngapunten, saya ngisi di saudara kita itu. Ya, saya dimintai foto. Yang mintai foto enggak ada yang laki-laki, perempuan semua. Saya difoto begini, aku ngene tetap dipepet. Ya. Aku ngene tan saya mepet gitu kan. Akhirnya saya minta kursi saya di depan. Ono sing nyekeli kursine gitu kan. Perempuan semua. Istri saya tahu itu. Tapi karena istri saya sudah paham, ya sudah, enggak apa-apa. Dia enggak cemburu, paling rada merengut sithik. Ya wis gak apa-apa. Karena wajar, karena pencemburu itu dicintai sama Allah. Next. Yang kedua, tapi kok sudah jam 7:05. Padahal materinya baru 1 nih. Nanti teko diwaca dhewe lah ya. Teko diwaca ya Pak, tak kirimkan nanti insyaallah ya. Saya tanggal berapa lagi Pak? Masih bulan Juli ya? Iya, setengah tahun kas. Ya. Deling-eling materi ini aku ya, cinta. Gitu ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi konsekuensi mencintai yang pertama bahwa ketika kita mencintai dalam tanda kutip di sini adalah Allah, maka kita konsekuensinya harus mencintai sesiapa yang dicintai Allah. Belum apa-apa yang dicintai Allah. Maka Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, saya sangat yakin banyak salah, banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kita waktu